Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 956-960. Zhou Yingying tersenyum. Dia tahu ini tidak akan sesederhana itu. Saya tidak menyangka masalah seperti ini akan terjadi setelah menginap 1 hari. Ziran adalah gadis yang baik, keluarganya juga tidak salah. Dalam analisis terakhir, itu adalah kesalahannya, dia adalah beban. Mengikuti Ye Junlin tidak memiliki tujuan lain selain untuk melibatkan dia dan ditertawakan oleh orang lain. Jika kamu tidak pergi dan membersihkan, mengapa kamu berdiri di sana? Wu Mulan tidak sabar untuk mengambil tindakan. Akhirnya, Zhou Yingying dan Ni Zhang mengemasi barang bawaan mereka. Keluar dari sini, desak semua orang. Saya melihat Zhou Yingying datang ke dapur dan membagi sup ayam yang dimasak menjadi 2 porsi. Ini sup ayam yang aku buat sendiri. Aku ingin memberikannya pada Ziran sebagai cara berterima kasih padanya. Kata Zhou Yingying, tanpa diduga, Zhang Wentao tiba-tiba melangkah maju dan mengambil kotak makan siang dari tangan Zhou Yingying. Wow, dia menuangkan semua sup ayam ke saluran pembuangan. Kamu ingin mengganggu Ziran jika kamu masih ingin pergi. Kamu ingin bertanya pada Ziran, kan? Katakan, itu tidak mungkin. Zhang Wentao berkata dengan sengit. Selir Zhao Jun berkata setuju. Ya, benar, selain itu, apakah Ziran akan meminum sup yang kamu buat? Kamu sangat kotor, betapa orang tidak menyukaimu. Kamu mungkin akan memuntahkannya hanya setelah 1 tegukan, dan pergi. Ziranku tidak akan minum minuman kotor seperti itu. Zhao Yalan melotot tajam. Akhirnya, Zhou Yingying dan Ni Zhang diusir. Bang, Zhang Wentao membanting pintu hingga tertutup. Ah, singkirkan roh menyebalkan ini, sekarang aku merasa lebih baik. Kata Li Wenyuan sambil tersenyum. Wu Mulan mengerutkan kening dan berkata tidak puas. Tidak, baunya masih ada di kamar. Cepat buka pintu dan buka jendela untuk menghilangkan semua bau menjijikkan ini. Harus kukatakan, Ziran memilih villa ini dengan baik. Tidak buruk, Zhang Wentao dan Zhao Junfei sangat puas. Ayo kita lakukan, nenek sudah membuat keputusan, villa ini untukmu. Sedangkan untuk Wen Yuan dan Yalan, rumah seperti apa yang ingin kamu tinggali di masa depan? Kekayaan bersih Ziran semakin tinggi. Wu Mulan langsung menyerahkan villa itu kepada 2 orang kepada Zhang Wentao. Oke, kami tidak keberatan. Selama itu tidak diberikan kepada Ibu Ye Junlin, siapapun bisa tinggal di sana. Li Wenyuan dan yang lainnya menargetkan Zhou Yingying, dan mereka tidak peduli dengan alokasi villa. Terima kasih, kakek dan nenek, terima kasih bibi dan paman. Zhang Wentao dan keduanya sangat gembira mendapatkan villa yang bagus secara gratis. Saat ini, Zhou Yingying dan Nyonya Zhang telah tiba di gerbang komunitas dan bertemu langsung dengan Ye Junlin. Bu, Bibi Zhang, apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Tuan Ye, Anda tidak tahu, orang tua Li Ziran mengusir kami, aduh. Zhou Yingying tidak ingin mengatakannya, tetapi Nyonya Zhang menceritakan semuanya. Ayo, kembalilah bersamaku, sudah terlambat. Ye Junlin menarik mereka berdua kembali. Zhou Yingying enggan dalam segala hal, tetapi dia tidak bisa menolak Ye Junlin. Ye Junlin juga menyalahkan dirinya sendiri. Saya telah menderita 2 kali sejak saya membawa ibu saya kembali. Selanjutnya, ia berencana mengganti keamanan seluruh masyarakat dengan rakyatnya sendiri. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang bisa dekat dengan ibunya. Apalagi menyakitinya. Ding dong, ding dong. Keluarga Zhao bingung saat mendengar bel pintu berbunyi. Wentao, buka pintunya dan lihat siapa orang itu. Begitu Zhang Wentao membuka pintu, terdengar suara gemuruh dari luar. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengusir ibuku? Raungan ini membuat takut Zhao. Orang-orang di dalam rumah. Itu Ye Junlin. Saat berikutnya mereka melihat Ye Junlin kembali bersama Zhou Yingying. Kami mengusirnya. Apa yang terjadi? Zhang Wentao tampak sombong. Ini rumah ibuku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusirnya? Ye Junlin berkata dengan dingin. Rumah ibumu, kamu bisa merobohkannya, ini jelas rumah yang dibeli oleh Ziran.
Apa hubungannya dengan ibumu? Kata Zhao Junfei dengan marah. Zhang Wentao bahkan tersenyum dan berkata, sekarang, villa ini milikku. Kakek nenekku baru saja memberikannya kepadaku. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan mengangguk. Ya, villa ini milik Wentao, dengan ibumu apakah tidak masalah? Haha, siapa kamu? Hak apa yang kamu miliki untuk membagikan rumah yang dibeli Ziran, dan memberikannya kepada orang lain? Tanya Ye Junlin. Wu Mulan tersenyum dan berkata, Ye Junlin, kamu tidak ada hubungannya dengan ini, kamu dan Ziran sudah bercerai. Kamu tidak bisa mengendalikan propertinya, tapi kami adalah orang tua dan kerabatnya, kami bisa mengendalikannya. Mengerti? Oke, kalau begitu. Aku akan segera memberitahu Ziran. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Wajah Wu Mulan dan yang lainnya berubah. Jika Li Ziran mengetahuinya, masalah ini akan sulit ditangani. Setelah Ye Junlin memberitahu Li Ziran tentang masalah ini, dia bergegas-bergegas. Ayah dan ibu, apa yang kamu lakukan? Aku membelikan kamar ini untuk bibiku. Mengapa kamu mengusirnya? Li Ziran berkata dengan marah. Tidak, kamu membelinya untuknya. Bukan hanya apa yang kamu katakan, jika tersiar kabar, itu akan menjadi lelucon. Bagaimana dunia luar akan melihatnya? Apakah itu akan memalukan atau tidak? Li Wenyuan dan yang lainnya adalah bertekad. Li Ziran tersenyum tak berdaya. Oke, bagaimana kamu bisa membiarkan bibi tinggal di kamar ini? Wu Mulan melirik Ye Junlin dan berkata, oke, kalau begitu aku mengatakannya, dia bisa tinggal di villa. Tapi uang untuk membeli rumah itu pasti diberikan kepadamu oleh Ye Junlin. Nenek, bukankah kamu mempersulitku? Li Ziran khawatir. Villa ini harganya lebih dari 20 juta di mana Ye Junlin bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jika Ye Junlin tidak punya uang untuk membeli rumah, ibunya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Itu benar, mengapa kamu tinggal di villa jika kamu tidak punya uang? Semua orang berkata dengan dingin, baiklah, aku yang bayar, bukankah hanya 20 juta? Semua orang tercengang setelah mendengar kalimat ini. Dia menatap Ye Junlin dengan tatapan kosong. Apakah kalimat ini keluar dari mulutnya? Oke, 20 juta itu mudah, kan? Saya ingin Anda segera mengeluarkannya. Wu Mulan marah. Oke, tidak masalah, saya akan segera mentransfernya ke Ziran. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Junlin mentransfer 20 juta ke Li Ziran. Hah, itu benar? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Setelah transfer berhasil, semua orang sangat terkejut dan memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Dari mana bajingan ini mendapatkan begitu banyak uang? Mentransfer 20 juta dengan santai menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak hal. Li Ziran tidak terkejut. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah cucu dari keluarga Zhou, jadi tidak mengherankan jika mengeluarkan sejumlah uang. Meskipun dia tidak mendapatkan uang ini, setidaknya itu menyelesaikan situasi saat ini. Oke, Ye Junlin akan kejam padamu. Tapi, Ziran, kamu tidak bisa mentransfer uangnya kembali. Akhirnya, Wu Mulan dan yang lainnya pergi dengan sedih. Zhang Wentao adalah yang paling marah, villa yang saya dapatkan hilang. Kali ini Zhou Yingying bisa hidup dengan tenang. Terlebih lagi, Ye Junlin mengganti keamanan dengan rakyatnya sendiri, jadi tidak akan ada bahaya. Jangankan menindas Zhou Yingying lagi, terlalu dekat adalah sebuah masalah. Zhou Yingying menata ulang barang-barang di kamar, terutama foto mereka bertiga di samping tempat tidur. Ye Junlin mengambil bingkai foto itu dan berkata, buang saja. Jangan dibuang. Zhou Yingying segera memegang bingkai foto itu di pelukannya. Ini satu-satunya pemikiranku, dan aku harus menyimpannya. Ye Junlin mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu masih memikirkan pria itu? Zhou Yingying tidak menjawab, tapi dia tahu dengan melihat matanya. Dia masih memikirkan pria itu. Dia tidak menyesali apa yang terjadi saat itu. Kamu memikirkan dia, tapi dia tidak memikirkanmu. Setelah menyelesaikan masalahmu, dia segera menikahi wanita lain setelah kembali ke ibu kota dan punya anak. Sepertinya dia hanya 2 tahun lebih muda dariku, kata Ye Junlin. Temukan sebuah fakta, ketika Zhou Yingying mendengar berita itu, dia merasa seperti disambar petir.
Mata seluruh orang dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah dia sudah menikah, dan punya anak? Zhou Yingning berkata dengan heran. Dada. Dia mundur beberapa langkah dan hampir tersandung ke tanah. Dia pernah memberitahuku bahwa dia hanya mencintaiku dalam hidup ini. Membumikanku dan meninggalkanmu adalah niat keluarga, dan dia tidak bisa mengubahnya. Sumpah yang dia berikan padaku adalah bahwa dia tidak akan menikah lagi dalam kehidupan ini. Posisi mempelai akan selalu menjadi milikku, tidak akan diberikan kepada orang lain. Untuk janji yang dia buat, aku telah menantikan hari ini, membayangkan suatu hari dia akan datang menjemputku dan kemudian menikahlah denganku. Saat ini, Zhou Yingning sudah menangis. Ternyata itu semua hanya harapan yang berlebihan. Ternyata dia berbohong padaku. Dia berbalik dan menikahi wanita lain. Zhou Yingning berkata dengan sedih, boom. Setelah mendengar ini, Ye Junlin mengepalkan tangannya dan pembuluh darah muncul di matanya. Apakah ini pria dari keluarga nomor 1 di Daxia? Apakah kamu yakin kamu bukan pembohong? Apakah ini yang disebut garis keturunan bangsawan? Konyol untuk memberikan janji seperti itu kepada orang-orang. Mereka telah menunggu sumpah selama lebih dari 20 tahun. Tapi Anda berbalik dan mencabik-cabiknya dan menikahi wanita lain. Jika Anda tidak bisa berjanji, jangan ucapkan. Pria tak berperasaan seperti ini harusnya dipukuli sampai mati. Mata Ye Junlin memancarkan sinar dingin. Jangan khawatir. Hari-hari bahagiamu tidak banyak lagi yang tersisa. Setelah pernikahanku dengan Ziran selesai, itu akan menjadi akhir dari keluarga Ye. Li Ziran mengerucutkan bibirnya dan membiarkan Ye Junlin berbicara. Tidak apa-apa untuk marah, dia juga ingin memukul seseorang. Saya ingin mempertanyakan pria tak berperasaan ini secara langsung. Tapi siapa ini? Pewaris keluarga pertama di Daxia ada seperti naga di langit. Apalagi meminta mereka membalas dendam secara langsung. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Lalu bagaimana jika Ye Junlin adalah tokoh lokal nomor 1? Tidak ada cara untuk melawan keluarga nomor 1 Daxia. Terlebih lagi, Ye Junlin bukan siapa-siapa sekarang. Hal yang paling mengungkap adalah identitas cucu keluarga Zhou. Tapi keluarga Zhou dengan mudah ditekan oleh pelayan keluarga Ye. Tidak mungkin menantang keluarga Ye dan mencari keadilan bagi Zhou Yingning. Jangan pernah berpikir tentang balas dendam dalam hidup ini. Jalani saja kehidupan yang damai. Aku hanya bisa melampiaskannya dengan mulutku. Bu, siapa namanya? Ye Junlin bertanya. Ye Lingtian. Zhou Yingning mengeluarkan 3 kata ini melalui giginya. Oke, aku mengingatnya, sebentar lagi, aku akan mengubah nama ini menjadi memalukan. Ye Junlin berkata dengan dingin. Kota Tianfu, gerbang keluarga kerajaan Ye. Di pagi hari, ada satu orang, Ye Chong, seorang pelayan keluarga Ye. Ternyata Zhuge King mengirimnya ke sini. Zhuge King bertemu Ye Zhenlin, kepala keluarga kerajaan keluarga Ye di Tianfu, dan menceritakan semua yang terjadi pada Ye Zhenlin. Tuan Ye, dengan kemampuan saya tidak dapat menghubungi keluarga Ye di ibu kota, jadi saya hanya dapat mengirim orang ke sini. Kata Zhuge King. Ye Zhenlin berpikir sejenak dan berkata, pelacur ini telah berkembang sampai titik ini. Ye Chong dibunuh olehnya. Ye Chong adalah master yang dikirim oleh keluarga Ye di ibu kota untuk menjaga selatan. Hanya ada satu orang, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Iya, siapa sangka bajingan itu bisa sekuat itu. Zhuge King sangat tertekan. Bagaimanapun, reputasi Peace Hotel hancur. Demi kehormatan keluarga Ye kita, ibu dan anak ini harus mati. Jika dunia luar tahu bahwa mereka masih hidup, keluarga Ye kita tidak boleh kehilangan orang ini. Bermodal tentang semua ini, kamu menyebalkan. Aku tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian mereka, jadi aku bisa mengatasinya. Ye Zhenlin memutar 2 mutiara bercahaya dan berteriak ke arah pintu. Siapkan tenagamu segera dan ikuti aku ke Jiangnan untuk bunuh ibu dan anak Zhou Yingning. Ah, Tuan Ye, kamu yang terbaik ingin pergi ke sana secara langsung. Zhuge King bertanya dengan heran. Saya pikir Zhuge King secara acak mengirim seorang master untuk membunuh Ye Junlin dan putranya. Tanpa diduga, kerabat kepala keluarga kerajaan ini akan pergi. Tuan Ye, apakah Anda begitu takut pada Ye Junlin? Zhuge King berkata dengan heran.
Ye Zhenlin tersenyum dan berkata, tidak, tidak, tidak. Dia jauh dari memenuhi syarat untuk mendapatkan perhatian saya, dia bahkan kurang memenuhi syarat bagi saya untuk menghadapinya secara pribadi. Zhuge King juga orang yang cerdas, dan segera berkata, apakah mungkinkah Tuan Ye memiliki hal lain yang harus dilakukan ketika dia pergi ke Jiangnan? Iya, benar. Saya mendengar sebelumnya bahwa Dewa Perang Kunlun membawa 5 Raja Perang kembali ke selatan Sungai Yangtze. Sebenarnya, saya punya ide untuk pergi ke sana sejak lama dan telah mempersiapkannya. Ini terjadi dan saya kebetulan pergi. Kata Ye Zhenlin, apakah ada hubungan antara Tuan Ye dan Dewa Perang Kunlun? Zhuge King bertanya, ya, Raja Perang Qilin di bawah Dewa Perang Kunlun adalah dermawan terbesar bagi keluarga Tianfu Ye saya. 3 tahun lalu, jika saya tidak memilikinya, keluarga kami akan dimakamkan di luar negeri. Ye Zhenlin menghela nafas. Tahun itu, dia mengajak anggota penting keluarga Tianfu Ye untuk berpartisipasi dalam kerjasama. Akibatnya, mereka disergap dan seluruh pasukan hampir musnah. Pada akhirnya Qilinlah yang menyelamatkan mereka. Keluarga Ye di Tianfu juga menganggap Qilin sebagai dermawan yang hebat. Zhuge King tersenyum dan berkata, saya mengerti, Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan Dewa Perang Kunlun, orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi jika Anda pergi, dia pasti akan melihatnya. Iya, itu yang saya maksud. Saya sudah lama ingin memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun, saya mendengar bahwa nama keluarganya masih sama. Saya bertanya-tanya apakah Dewa Perang Kunlun perang berasal dari keluarga Ye di ibu kota, karena ku dengar nama belakang Dewa Perang Kunlun adalah Ye. Jadi Ye Zhenlin punya dugaan ini. Dia juga memeriksa file-file itu. Namun, Dewa Perang Kunlun adalah file level Se, yang 1 tingkat lebih tinggi dari keluarga Ye di ibu kota. Tidak dapat mengetahuinya, Zhuge King langsung setuju. Ya, itu sangat mungkin, satu-satunya orang dengan nama keluarga Ye yang bisa menjadi Dewa Perang di Kunlun adalah keluarga Ye, keluarga pertama, kan? Saya pikir mungkin itu saja. Ye dengan begitu banyak orang jenius di keluarganya, sangat mungkin untuk menjadi satu-satunya Dewa Perang bintang 5 di usia 20-an. Dalam pandangan Ye Zhenlin, kemungkinan terjadinya hal ini sangat tinggi. Ngomong-ngomong, bukankah orang itu cukup kuat, bawa lebih banyak tenaga kerja dan bawa beberapa master dari Sekte Tang? Perintah Ye Zhenlin, Zhuge King tersenyum ketika dia mendengar bahwa seorang master dari Sekte Tang akan datang. Tangmen sudah beredar sejak lama. Keluarga Tang di Suzhong telah menjadi keluarga bangsawan sejak dinasti Wei dan Jin, dan terkenal di dunia karena senjata tersembunyi dan seni bela diri lainnya. Bahkan sampai sekarang, Sekte Tang masih ada, hanya saja letaknya di tempat terpencil, dan kebanyakan orang bahkan tidak mengetahuinya. Masih ada banyak master di sekte ini, terutama digunakan oleh keluarga besar di Tianfu. Di antara mereka, keluarga Ye memiliki master Sekte Tang terkuat dan terbanyak. Dikatakan bahwa penguasa Sekte Tang membunuh orang secara tidak terlihat. Jadi Zhuge King merasa stabil, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin. Jika Anda bertemu dengan master dari Sekte Tang, Anda hanya akan mati. Segera keluarga Ye di Tianfu membuat persiapan dan memasuki Jiangnan keesokan harinya. Saya mendengar bahwa keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu akan datang. Semua keluarga terkenal di selatan Sungai Yangtze, dan bahkan keluarga kaya dari tempat-tempat besar di sebelahnya, datang menyambutnya. Bahkan 10 keluarga kerajaan besar di Jianghai, yang dipimpin oleh keluarga Gu, datang ke Jiangnan untuk menyambutnya. Berbagai keluarga kaya mengadakan upacara penyambutan. Bendera dan spanduk warna-warni memenuhi jalan sepanjang 10 mil itu. Inilah kekuatan royalti. Begitu mereka mendengar bahwa keluarga kerajaan Ye akan datang, ratusan klan datang untuk memberi penghormatan. Meskipun mereka adalah anggota keluarga kerajaan, mereka hanyalah cabang dari keluarga Ye di ibu kota. Jika itu benar-benar keluarga Ye dari ibu kota, saya khawatir ribuan orang akan datang untuk memberi penghormatan. Ini adalah keluarga pertama di Daxia, kepala dari semua klan. Saat ini, banyak orang di kedua sisi jalan panjang yang berlutut di tanah untuk beribadah. Ini adalah upacara penyambutan dan penghormatan mereka terhadap keluarga kerajaan Ye. Duduk di dalam mobil,
Ye Zhenlin melihat pemandangan di luar jendela, dan dia sangat puas. Iya, itu tidak buruk, lihat. Ini adalah prestise keluarga Yeku. Begitu semua orang mendengar tentang prestise keluarga Yeku, mereka akan segera berlutut di tanah dan beribadah. Saat berikutnya, Ye Zhenlin mengubah subjek dan berkata, karena keluarga Ye itu terlalu berkuasa dan terkenal di dalam dan luar negeri. Jadi begitu publik mengetahui bahwa pewaris keluarga Ye di ibu kota memiliki wanita jalang dan cinta pertamanya di sini, betapa malu dan ruginya akankah hal itu terjadi pada keluarga Ye? Jadi kedua orang ini harus menghilang. Satu-satunya cara adalah menghilang. Kalau tidak akan ada bahaya tersembunyi seperti itu. Mata Ye Zhenlin dipenuhi dengan niat membunuh. Ayah, kemana kita harus pergi selanjutnya? Bunuh Ye Junlin dan putranya? Atau temukan Raja Perang Qilin? Tanya putra sulung Ye Zhenlin, Ye Xiaolong. Tentu saja aku akan bertemu dengan Raja Perang Qilin. Kualifikasi apa yang dimiliki wanita jalang itu untuk dibandingkan dengan Raja Perang Qilin? Ye Zhenlin mendengus dingin, bersambung.